Mungkin saat ini alutsista TNI masih dipandang rendah oleh berbagai negara. Karena memang negara yang besar seperti ini tidak diimbangi oleh alutsista yang benar-benar super canggih yang bisa melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun secara kualitas militer Indonesia patut diacungi jempol, khususnya kemampuan prajuritnya yang selalu mendapat pujian ketika bertugas di luar negeri. Soal militer, Indonesia memang sangat diakui lebih-lebih kalau kita berkaca di tahun 50-60-an, ketika bangsa ini masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ya, di masa itu militer Indonesia memang sangat sangar dan ditakuti di dunia. Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu negara paling kuat di dunia. Belanda pun kalau seumpama melawan lagi, bisa keok di tempat. Alasannya kenapa militer Indonesia begitu jumawa? Karena ketika itu tak lain, lantaran alutsista kita benar-benar edan. Dari semua lini, baik darat, laut maupun udara, alutsista kita sangat banyak dan semuanya adalah produk-produk terbaik dunia. Negara Indonesia kala itu memang benar-benar kuat dalam hal militer. Bahkan Indonesia ditakuti oleh negara sekelas Amerika. Mungkin salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi negara kuat, karena waktu itu belum diatur oleh negara Paman Sam. Bagaimana mau ngatur? Sama Indonesia aja dulu masih takut. Sekarang beli Su-35 aja ya susahnya minta ampun. Hari ini mungkin armada laut kita biasa-biasa saja. Namun di masa Soekarno, kekuatan Angkatan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut tak lain karena eksistensi sebuah kapal mahadasar bernama KRI Irian. Dilihat dari dimensinya, kapal satu ini begitu besar. Panjang tubuhnya saja sekitar 210 meter dengan lebar 22 meter. KRI Irian juga jadi kapal terberat kala itu dengan bobot mencapai 16.640 ton. Hal yang membanggakan soal KRI Irian bukan hanya ukurannya saja, tapi juga kemampuan bertempurnya. Kapal ini memiliki sistem persenjataan mengerikan dengan adanya 12 meriam masif di beberapa titik. Tak hanya itu, ada juga beberapa sebuah triple gun untuk mengatasi serangan udara serta slot tabung, torpedo untuk menghajar kapal selam musuh. Tak hanya garang di laut, Indonesia dulu juga begitu berdaya di angkasa. Penyebabnya tak lain karena kita memiliki deretan pesawat tempur terbaik saat itu. Setidaknya ada 4 jenis pesawat tempur yang sangat sangar yang pernah kita miliki. Mulai dari MiG-21, MiG-15, MiG-17, serta yang paling mentereng di zamannya adalah SI-MiG-19. Deretan pesawat-pesawat ini adalah yang paling canggih dan mematikan di masanya, dan hanya dimiliki oleh beberapa negara saja. Yang bikin kita bangga lagi, kita memiliki deretan pesawat itu sangat banyak sekali, masing-masing lebih dari 10 unit. Kekuatan udara macam ini tak heran kalau Belanda sudah seperti upil bagi negara kesatuan Republik Indonesia kala itu. Selain deretan pesawat tempur terbaik, tercatat juga kalau Indonesia pernah memiliki beberapa unit pesawat Tu-16. Pesawat ini sungguh spesial karena apa yang dilakukan benar-benar sangat-sangat sangar. Tu-16 adalah pesawat bomber, tapi juga bisa dipakai untuk berbagai hal, mulai misi intelijen, patroli, dan lain sebagainya. Di masa itu hanya beberapa negara saja yang bisa mendapatkan pesawat ini.
Indonesia sendiri berhasil mendapatkan Tu-16 lantaran hubungan yang sangat dekat dengan Soviet, si negara pembuat. Meskipun memiliki kemampuan istimewa dan mematikan, pesawat ini dimuseumkan dengan cepat seiring dengan berakhirnya masa kepresidenan Bung Karno. Tak hanya KRI Irian, kekuatan laut Indonesia juga didukung deretan kapal selam mematikan yang pernah dimiliki negeri ini. Kalau melihat catatan yang ada di masa Bung Karno, Indonesia punya sekitar 12 kapal selam kelas Wiskay. Meskipun jumlahnya hanya belasan, tapi ini sudah sangat mematikan. Apalagi ketika itu tak banyak negara yang punya kapal selam. Soal kemampuan, kapal selam ini benar-benar gila. Tak hanya mampu melesat dengan kecepatan tinggi, tapi juga punya daya hancur yang mengerikan. Sayangnya, meskipun sangat hebat, kapal selam ini malah dimuseumkan dini. Alasannya tidak jelas, tapi ada yang bilang karena teknologinya sudah ketinggalan zaman. Dukungan udara Indonesia tak hanya datang dari deretan pesawat tempur atau armada bomber Tu-16, tapi juga helikopter tangguh bernama Mi-6. Mi-6 adalah salah satu helikopter paling ampuh di masanya. Dilihat dari dimensinya, helikopter ini adalah tipe kelas berat untuk tugas-tugas ekstrim. Mulai dari mengangkat logistik dalam jumlah masif, kendaraan tempur, sampai satu kompi pasukan. Bayangkan itu, satu kompi pasukan. Hal yang menyenangkan soal Mi-6 ini adalah kemampuan manuvernya yang sangat oke dan mumpuni. Mi-6 sangat stabil meskipun ia mendarat di area yang tak rata. TNI pernah membuktikannya sendiri kalau Mi-6 punya kegaharan seperti itu. Selain itu, berkat spesifikasi mesin yang gahar, Mi-6 juga sanggup dioperasikan pada cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Dengan semua alutsista ini, sepertinya memang tak mengherankan kalau negara kesatuan Republik Indonesia pernah sangat ditakuti oleh negara di seluruh dunia. Berani macam-macam, Indonesia bakal menghajarnya dengan deretan pesawat tempur serta kapal selam mematikan yang dimiliki. Belanda pernah merasakan kekuatan Indonesia yang gila seperti ini. Ketika itu mereka mencoba ingin merebut Papua Barat, namun pada akhirnya berhasil digagalkan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Indian Barat, suatu hari akan datang, entah besok entah lusa, yang dia pasti digiling gila oleh sejarah. Kalau mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan.